ada kecenderungan kita setelah Pilpres itu mulai terbelah ya. Untuk Prabowo nggak ada masalah, yang masalahnya Gibran toh, ya kan? Padahal kok sama saya ya dua-duanya masalah menurut saya ya. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang ya haram kita dukung. Jadi saya heran kalau seandainya kita masih bisa berharap dengan Prabowo. Karena saya tahu dia pernah ngomong nggak ada guna katanya kalau dia ikut Pilpres kalau tidak menggandeng Jokowi. Apa yang kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Lumayan banyak tokoh-tokoh aktivis bahkan pejuang ya yang melipir ini. Saya sebut pejuang karena mereka bukan cuma setahun 2 tahun, tapi mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun, bahkan juga keluar masuk penjara, saudara sekalian. Saya sependapat dengan Refli bahwa pemimpin yang meraih kekuasaan dengan cara curang itu haram untuk didukung. Bergabung dengan dalih rekonsiliasi, keutuhan nasional, persatuan nasional, apalagi guyup, gotong royong, move on, dan sebagainya. Tidak, tidak. Kalau saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara sekalian? Sehat-sehat ya? Kita bermohon pada Allah agar Allah anugerahi kita dengan kesehatan ya. Allah jauhkan kita semua dari segala macam fitnah, bencana, mara bahaya ya, dan penyakit. Dan Allah berkahi sisa hidup kita dengan terus beramal soleh, sambil juga terus berharap pada ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kemarin Forum Tanah Air FTA, sebuah organisasi yang menghimpun para diaspora WNI yang ada di luar negeri, dan FTA ini anggotanya di 5 benua, Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika ya. Ada semua, dari Cape Town juga ada, dari South Africa ya, dari Afrika Selatan ada juga hadir. Nah, ketuanya Tata Cassandra, dan untuk Indonesia itu Doni Indra Cahyono ya. Doni itu dari Jawa Timur, Surabaya. Sekjennya teman kita, si siapa namanya? Ida Pustiati, ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, yang rajin mama ini terus-terusan bikin aksi di jalanan ya, menentang kekuasaan Jokowi. Saudara sekalian, menarik sekali kemarin silaturahmi halal bihalal di sebuah hotel di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Itu dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tentu saja sejumlah anggotanya yang mungkin sengaja pulang ke Jakarta atau sedang di Jakarta, saya nggak tahu. Dari New York ada, dari Abu Dhabi ada, dari Singapura ada, dari Afrika Selatan ada, dari mana-mana. Dan beberapa di antaranya memang diberi kesempatan untuk bicara. Mereka memaparkan baik kondisi di negara mereka tinggal, atau menyikapi situasi perkembangan di negara tercinta Indonesia ini. Nah, yang menarik adalah saudara sekalian, selain para tokoh nasional yang hadir, beberapa nama, ada salah satunya Refli Harun ya, pakar hukum tata negara. Dia bicara terakhir sebelum ditutup closing remark dari Ketua Forum Tanah Air ya, Tata ya. Bicara tidak panjang, hanya sekitar 2 menit. 2 menit saja, atau lebih dikit lah, nggak sampai 10 detik lebihnya, sedikit sekali. Tapi nampol, nampol ya. Dan Refli ini saya mengenal lumayan lama, 1996 saya di Media Indonesia sampai 2001, dan saya bertemu Refli Harun pertama di situ. Saya di ekonomi, dia di desk politik ya, orangnya pendiam, anteng. Tapi kita sama-sama tahu belakangan ini, Masya Allah, apalagi menjelang dan setelah Pilpres ya, gahar betul ya, ceger, dan berani sekali ini teman kita ini ya. Nah, kemarin pun dia bicara cuma 2 menit lebih dikit lah, nggak sampai 10 detik lebihnya. Dia menyatakan bahwa ada semacam dualistik ya, pandangan terbelah dari kita,
bahwa melihat sosok KIPA itu maksud saya gini, kita itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan atau lebih spesifik lagi para pendukung 01 Anies dan Muhaimin ya. Di luar itu juga ada orang-orang semacam saya misalnya dan beberapa teman lain yang memang tidak menjadi relawan apalagi yang bagian dari timnas Amin ya. Tapi kami itu selalu mengedepankan perjuangan, kalau istilah saya, amar ma'ruf nahi munkar untuk Indonesia yang lebih baik ya. Makanya saya berkali-kali dalam podcast saya sebelumnya saya nyatakan saya bukan bagian dari tim Amin baik sebagai relawan apalagi timnas. Nah, kata Refli Harun saudara sekalian, Refli mengatakan bahwa kita ada semacam dualistik setelah Pilpres ya, ada keterbelahan tadi, melihat Prabowo dan Gibran itu dua sosok yang berbeda. Kalau Gibran, oke lah, hampir semua kita sepakat ini masalah ya. Ini masalah anak haram konstitusi, bla bla bla, baby nepo dan sebagainya, anak nepotisme dan sebagainya. Tapi begitu bicara Prabowo, mulailah terbelah ya. Dan terbelah itu, kata Refli, saya heran masih ada yang berpendapat, berharap pada Prabowo, nanti Prabowo akan begini, akan begitu, akan membawa Indonesia begini, begono. Nah, ini menarik, ini barang mulai masuk ya. Jadi gini, ada satu yang ingin saya share ya. Ada kecenderungan kita setelah Pilpres itu mulai terbelah ya. Terbelahnya adalah kita melihat Prabowo dan Gibran itu dengan pandangan yang seolah-olah dualistik gitu ya. Jadi untuk Prabowo nggak ada masalah, yang masalahnya Gibran toh, ya kan? Padahal kok sama saya ya dua-duanya masalah menurut saya ya. Karena itu saya punya keyakinan yang vertikal, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang ya haram kita dukung. Benar Pak Ustaz Sobri Lubis? Iya kan? Jadi saya heran kalau seandainya kita masih bisa berharap dengan Prabowo. Karena saya tahu dia pernah ngomong, nggak ada guna katanya kalau dia ikut Pilpres kalau tidak menggandeng Jokowi. Artinya memang decide untuk curang itu ya dia sudah sadari bukan karena hal-hal yang insidental sifatnya. Jadi sudah by design dan memang dia melakukan itu karena untuk merebut kekuasaan. Nah makanya menurut saya ya kita harus punya sikap yang tegas. Saya terus terang nggak bisa berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri, itu udah kelihatan menterinya jumlahnya akan dibanyakin dan yang akan direkrut yang bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau pantau Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, kata Refli, menariknya adalah bahwa dia menyebut dengan istilah keyakinan yang vertikal. Wow, tegak lurus ya, bahwa pemimpin yang meraih kekuasaan dengan cara curang itu haram untuk didukung. Wah, mantap nggak fatwanya ya? Dan begitu dia ngomong seperti itu, dia langsung tangannya ke meja depan, dia di belakang, duduk agak ke belakang, dia begitu depan ke arah Kiai Sobri Lubis ya. Sobri Lubis ini dulu pernah menjadi ketua umum FPI, waktu masih Front Pembela Islam, dan beberapa waktu lalu menjabat sebagai ketua Persaudaraan Alumni 212, PA 212 ya. Nah ini menarik saudara sekalian. Refli betul nggak Kiai Sobri, Ustadz Sobri, dia bilang begitu ya. Nah ini menarik karena sebelum Refli ada beberapa pembicara lain, diantaranya Jumhur Hidayat ya, tokoh buruh, ketua Federasi SPSI kalau nggak salah, saya nggak tahu persis, tapi dia tokoh buruh yang berpengaruh dan memiliki basis massa yang lumayan banyak ya, luar biasa. Nah dalam kesempatan bicara, Jumhur juga memang secara implisit ada arah-arah untuk mendukung Prabowo. Bahkan ini kita terus pemimpin terus
melandak gitu, dia bilang gitu. Saya duduk dua, ada di sini Jumhur, di sini Faisal Assegaf, di sini saya ya. Kita melandak, tau nggak bahasa Jawa melandak gitu? Saya sebagai orang bukan orang Jawa tapi ngerti bahasa Jawa, agak heran juga melandak. Setahu saya landak itu hewan yang berduri itu kan, tapi kok kenapa melandak? Lalu dia bilang melandak itu merendah. Nah, jadi pemimpin itu bersedia merendah, dihina-hina gitu ya, sampai 5 tahun untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi presiden. Nah, gitu kan, bla 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 bla. Nah, saudara sekalian, fenomena Jumhur ini tentu adalah pendapat yang harus kita hargai ya. Pendapat kalau kalau mau disebut istihad politik yang harus kita hargai ya. Tapi kami dan saya dan beberapa teman yang tidak sependapat dengan dia dan orang-orang semacamnya, itu kami menyebutnya melipir ya. Melipir itu bergerak ke setujuan tapi tidak direct ya, tidak direct ke situ, tapi melalui pinggir-pinggir dan bergerak perlahan, itu melipir ya. Melipir gitu ya. Nah, kami dan beberapa teman lain yang tetap ingin berada di luar, menarik garis batas yang tegas dengan kekuasaan yang curang, zalim, apalagi segala macam itu, membohongi itu, kami menyebut sikap-sikap seperti ini adalah melipir ya. Dan saya serta banyak teman lain melihat bahwa lumayan banyak tokoh-tokoh aktivis, bahkan pejuang ya, yang melipir ini. Saya sebut pejuang karena mereka bukan cuma setahun 2 tahun, tapi mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun, bahkan juga keluar masuk penjara, saudara sekalian. Keluar masuk penjara. Kalau saya cuma masuk penjara aja gitu ya, mudah-mudahan sekali dan terakhir ya. Tapi beberapa teman masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, bahkan sejak zaman Soeharto. Luar biasa kan? Tapi kemudian dari uraiannya, dari artikelnya, dari statement-statementnya, ya, baik di podcast-podcast, di televisi swasta, segala macam itu, saya membacanya melipir gitu loh ya, melipir, mendekat, merapat ke arah Prabowo. Sekali lagi saudara sekalian, kita hormati prinsip istihad politik teman-teman tadi. Nggak apa-apa, kita tidak punya hak sama sekali untuk bilang salah lo, pengkhianat lo apa, jangan. Biar bagaimanapun mereka pernah bersama-sama kita melawan kekuasaan zalim. Bahkan dalam banyak hal mereka terbukti lebih berkontribusi dengan segala macam risikonya, termasuk tadi saya katakan keluar masuk penjara. Jadi yang melipir begini lumayan banyak, saudara sekalian. Saya sendiri kan saya beberapa kali saya nyatakan saya pernah diajak bergabung ya, Bang, udah ikut Bapak aja. Nanti yang maksud Bapak lah Prabowo, nggak mungkin Bapak Jokowi kan. Lalu dia lagi, udah Bang, udah banyak Bang yang udah balik badan ke arah Bapak sama Bapak itu. Saya jawab, kalau bawa nggak gandeng Gibran, masuk akal, saya bilang gitu ya. Masuk akal itu bukan berarti saya setuju akan bergabung, tapi karena Gibran ini tadi saya katakan sudah merupakan sosok yang jelas-jelas bermasalah, lahir nepotisme, mengakali konstitusi lewat pamannya dan sebagainya. Belum lagi secara kualitas individu nyaris tidak punya prestasi apa-apa. 2 tahun memimpin Solo, kemiskinan absolut bertambah dan sebagainya ya. Nah, saudara sekalian ini jadi saya sependapat dengan Refli bahwa pemimpin yang meraih kekuasaan dengan cara curang itu haram untuk didukung. Saya sependapat. Karena bagaimanapun juga kan kalau kita setback sebentar, kita berjibaku ya melawan kekuasaan zalim yang meneruskan kepada suksesornya didukung penuh dengan cawe-cawe, dengan mengerahkan aparat, menteri, keparat, segala macam ya, laknat, bangsat, kalau kata saya itu kan. Itu untuk meraih kekuasaan, menggelontorkan bansos uang rakyat, uang kita dengan kepentingan begundal-begundalnya segala macam. Kita lawan itu semua gitu loh. Dan bersama mereka itu para penjahat bermasalah yang merusak sumber daya alam, menghancurkan iklim berbeda pendapat, demokrasi sebagainya. Lalu tiba-tiba setelah kita kalah, bergabung dengan dalih rekonsiliasi, keutuhan nasional, persatuan nasional, apalagi guyup, gotong royong, move on dan sebagainya. Tidak, tidak. Kalau saya tidak. Makanya begitu Refli Harun bilang begitu, saya sependapat dengan Refli. Dan memang tidak ada tempat. Kalau kita ingat Habib Rizik Syihab, tidak ada perdamaian, tidak ada kompromi dengan kecurangan. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Kita paham kok, makanya kita berhadapan dengan 02 ya. Karena 02 penuh dengan
Segala macam tadi yang saya sebut tadi. Lalu setelah menang dengan dalih macam-macam tadi, bergabung. Kan ini kan sebetulnya ujung-ujungnya kalau kita mau jujur, kalau partai ya menteri, kalau bukan partai ya posisi, apalah segala macam, nggak tahu sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman yang mengambil sikap untuk melipir, merapat segala macam itu sekali lagi itu hak individu, itu putusan mereka dan kita pun tidak punya hak sama untuk menghakimi pengkhianat loh, apa loh segala macam. Jangan, ya. Cuman kalau kita mau hati-hati, kekuasaan itu memang mengerikan ya. Kekuasaan itu pisau dengan bermata dua. Kalau kita gunakan dengan cara yang benar, adil, amanah gitu ya, profesional, maka akan melahirkan kesejahteraan. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan sendiri, merampok segala macam tadi, maka yang terjadi adalah kesengsaraan rakyat. Bukan cuma rakyat miskin, tapi pemiskinan masyarakat yang bikin miskin. Dan itu tidak mungkin tercapai pemerintahan yang jujur, adil, benar kalau diperoleh dengan cara-cara curang. Setuju ya? Reply, saya sependapat dengan Anda. Pemimpin yang meraih kekuasaan dengan curang adalah haram untuk didukung. Bahkan perbuatan itu pun haram. Saya sependapat sekali. Oke, teman-teman penonton My Channel gimana? Setuju juga ya? Oke, saudara sekalian, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.